Britania dikenang sebagai kekaisaran terbesar di dunia, dan sebelum Britania menguasai dunia, bahkan namanya pun ditentukan oleh penjajah. Siapakah mereka? Untuk menyederhanakan cerita ini, mari kita putar kembali waktu dari hari ini melalui berabad-abad hingga kita sampai di awal mula, tepat di sini tahun 1600. Kisah Britania mungkin dimulai pada tahun 1600, tetapi untuk memahaminya kita perlu mundur sedikit lebih jauh. Selama berabad-abad, pulau itu dibentuk oleh orang luar. Bangsa Romawi berbaris masuk 2000 tahun yang lalu, membangun jalan, tembok, dan pemandian umum, lalu pergi. Suku-suku Germanik, Angles, dan Saxon menetap di sana, meninggalkan nama Angelland, atau seperti yang kita sebut hari ini, Inggris. Kemudian datanglah Viking, menyerbu dengan serangan dan api. Dan pada tahun 1066, William sang penakluk menyeberang dari Perancis, memberi Inggris mahkota Perancis sementara rakyat jelata dengan keras kepala tetap bicara bahasa Inggris. Semua invasi ini tidak hanya meninggalkan bekas luka, mereka membangun sesuatu yang tak diharapkan siapapun, Inggris. Pada tahun 1500-an, Inggris masih gelisah. Raja Henry VIII memisahkan diri dari Roma setelah Paus menolak permintaannya untuk bercerai, melahirkan gereja Inggris dan memicu konflik agama selama berabad-abad. Langkah berani ini memberi Inggris identitas Protestan, tetapi juga membuat pulau itu kekurangan teman. Kelemahan itu tak luput dari perhatian. Spanyol Katolik, negara adidaya pada masa itu, bersiap untuk menghancurkan Inggris sekali dan selamanya. Pertarungan terjadi pada tahun 1588 dengan armada Spanyol. Sebuah pulau kecil menghadapi armada terbesar Eropa dan menang. Kemenangan itu tidak hanya menyelamatkan Inggris, itu memberinya kepercayaan diri, itu menyiapkan panggung untuk sesuatu yang lebih besar, kelahiran Britania Raya. Setelah kekalahan armada pada tahun 1588, segalanya berubah. Inggris telah menantang kekaisaran terkuat di Eropa. Hal itu memberi pulau itu kepercayaan diri yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Di pusat semua itu adalah Elizabeth I. Dia naik takhta pada tahun 1558, membimbing Inggris melewati kekacauan agama, ancaman asing dan ledakan budaya yang melahirkan Shakespeare. Tetapi setelah 45 tahun bertahta, Ratu Perawan tidak meninggalkan ahli waris. Saat dia meninggal, mahkota diberikan kepada kerabat terdekatnya James VI dari Skotlandia. Dalam semalam, dia juga menjadi James I dari Inggris. Tiba-tiba, satu orang memerintah Inggris dan Skotlandia. Mereka masih negara yang terpisah, tetapi persatuan mahkota ini menanamkan ide radikal. Bagaimana jika seluruh pulau menjadi satu? Sementara itu, Inggris mengincar dunia. Mereka mendirikan koloni permanen pertama mereka di Jamestown di tahun 1607, berharap menemukan emas, tapi malah menemukan tembakau. Koloni berarti uang, dan uang berarti kekuasaan. Tetapi di dalam negeri, masalah sedang muncul. Charles I menggantikan James I pada tahun 1625, dan raja baru itu percaya bahwa ia memerintah berdasarkan hak ilahi, dipilih oleh Tuhan. Parlemen tidak setuju. Saya pikir kita semua tahu kemana arahnya. Perdebatan itu meledak menjadi perang saudara Inggris. Kavaleri berjuang untuk raja, Roundhead berjuang untuk parlemen. Parlemen menang dan Charles dieksekusi. Inggris kemudian menjadi republik di bawah politisi dan tentara Oliver Cromwell. Sampai dia meninggal. Yang mana saat itulah semua orang diam-diam memutuskan bahwa raja bukanlah ide yang buruk. Jadi monarki dipulihkan. Kali ini dengan kebiasaan baru, minum teh. Terima kasih Catherine dari Braganza. Tapi para raja terus coba peruntungan. James II naik tahta pada tahun 1685 setelah saudaranya Charles II. James II beragama Katolik di negara Protestan. Parlemen khawatir akan terjadi perang saudara lagi, jadi mereka mengundang putrinya yang beragama Protestan, Mary, dan suaminya, William dari Orange, untuk ngobrol. William, Mary, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami sangat lapar. Apakah ada yang punya teh? Teh tolong. Tolong bawakan teh English breakfast dan Earl Grey. Early Grey juga boleh, terima kasih. Bagus, alasan kami mengundang kalian ke sini, kami ingin kalian menyerang. Astaga, mengapa kalian ingin kami melakukan itu? Baiklah, James mulai menjadi sedikit masalah. Kami pikir kalian lebih cocok untuk tahta. Aku tak pernah benar-benar suka ayahku. Dia lebih suka sarapan Inggris. Tepat sekali. Jadi gimana menurutmu? Mau mahkota? Dan dengan itu, James melarikan diri. William dan Mary naik tahta. Tidak ada pertumpahan darah, hanya revolusi agung. Tapi bahkan Skotlandia pun terjebak dalam kekacauan saat beberapa klan dataran tinggi menolak untuk berjanji setia pada William. 38 anggota klan MacDonald dibantai di Glencoe. Pertumpahan darah ini mengirimkan pesan yang jelas. London serius. Antara kita pasti ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kau serius. Ayolah, terlalu dramatis. Pokoknya pada tahun 1700-an, ekonomi Skotlandia runtuh akibat koloni yang gagal dan panen yang buruk. Bergabung dengan Inggris tiba-tiba tampak menguntungkan.
Di tahun 1707, Undang-Undang Persatuan menciptakan Kerajaan Inggris Raya. Ini menyatukan kerajaan Inggris yang secara hukum sudah termasuk Wales dan Skotlandia. Irlandia tetap menjadi kerajaan terpisah di bawah raja yang sama hingga tahun 1801. Jadi, sebuah pulau kecil baru saja mengubah dirinya menjadi satu negara. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah dia merubah dirinya menjadi sebuah kekaisaran? Jawabannya akan mengubah sejarah selamanya. Kerajaan baru itu punya pola pikir baru. Jika satu pulau bisa bersatu, mengapa tidak membangun sesuatu yang lebih besar? Jalur perdagangan semakin padat, kapal perang bertambah banyak, angkatan laut kerajaan menjadi sabuk pengaman dan ketapel pulau itu sekaligus. Di luar negeri, sebuah perusahaan swasta Inggris berubah jadi kekuatan. Perusahaan Hindia Timur tak hanya berdagang, ia memerintah. Di India, ia memenangkan kesepakatan dan pertempuran yang memungkinkannya mengumpulkan pajak di tempat-tempat seperti Bengal. Juru tulis menjadi gubernur, benteng menjadi kota, perjanjian menjadi pajak. Keuntungan diutamakan, dan ketika kelaparan melanda Bengal di tahun 1770, jutaan orang menderita, sementara pendapatan terus mengalir. Di seberang Atlantik, 13 koloni menjadi gelisah. Pajak tanpa suara. Protes berubah menjadi tembakan. Inggris menghadapi sesuatu yang baru. Warga yang menyebut diri mereka orang Amerika. Dengan uang dan senapan Prancis di pihak mereka, koloni-koloni itu memisahkan diri. Inggris kehilangan sebuah benua, tapi mempertahankan angkatan lautnya, kreditnya, dan keberaniannya. Pertanyaannya adalah, kemana ambisi itu akan mengarah selanjutnya? Jawabannya adalah ke selatan, ke samudra yang telah dipetakan Cook. Di tahun 1788, Inggris mendirikan koloni penjara di Sydney Cove di negeri di bawah sana. Dari kapal-kapal penjara muncullah masyarakat baru. Ladang gandum mengikuti rantai. Pantai yang jauh menjadi rumah masa depan. Di dalam negeri, ide-ide berubah bahkan lebih cepat daripada perbatasan. Mesin uap mengguncang tambang dan pabrik. Besi dan batu bara memberi makan mesin yang membuat kain bermil-mil. Kereta api menghubungkan kota-kota ke pelabuhan dan pelabuhan ke dunia. Industri bukan hanya pekerjaan sekarang, itu adalah kekuatan alam. Satu eksperimen lagi membentuk kembali pulau itu sendiri. Di tahun 1801, London bergabung dengan Dublin di bawah nama baru, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Persatuan menghasilkan skala. Skala menghasilkan jangkauan, tetapi jangkauan menimbulkan bayangan yang panjang. Inggris sekarang memiliki kapal, bank, dan pabrik. Ia dapat bergerak lebih cepat dan menyerang lebih jauh daripada semua saingannya. Satu-satunya penghalang nyata yang tersisa untuk kekaisaran pulau itu adalah seorang pria di Prancis. Jadi apa yang terjadi ketika ambisi yang tak terbendung bertemu dengan satu-satunya? Napoleon? Nah, Napoleon mencoba mencekik Inggris di laut, tapi pada tahun 1805, Laksamana Horatio Nelson bertemu dengan armada gabungan Prancis dan Spanyol di lepas Tanjung Trafalgar. Kalian mungkin punya armada yang lebih besar, tapi saya punya tiang yang lebih besar. Tiang yang lebih besar? Beraninya kau, sampah Inggris yang kurang ajar. Apa yang akan kau lakukan? Hancurkan peminum Earl Grey ini sekarang. Ini perairan saya, kalian tak bisa mengakali saya. Dengan itu, Nelson menerobos garis pertahanan Prancis dan Spanyol dan menghancurkan mereka. Nelson meninggal di dek kapal, tapi kemenangan itu menghancurkan angkatan laut Napoleon dan segala harapan untuk menyerang Inggris. Dengan selat Inggris yang aman, Inggris mengalahkannya di darat dan menyaksikan Eropa membentuk kembali dirinya sendiri. Angkatan laut sekarang lebih dari sekadar perisai. Itu adalah jalan raya yang membentang di seluruh dunia. Industri berkembang pesat. Kabel telegraf melaju lebih cepat daripada kapal. Sebuah pesan dapat melintasi samudra dalam hitungan jam, bukan bulan. Dan sebuah like dan subscribe yang berani akan berarti dominasi dunia. Tidak, tapi serius. Saya akan senang jika kamu bisa melakukannya. Pokoknya kapas dari India, wool dari Australia, teh dari Cina. Barang manufaktur keluar, bahan mentah masuk. Sebuah siklus yang menjadikan London sebagai bangkir kekaisaran. Dan kekaisaran itu tumbuh di Afrika dan Asia juga. Perjanjian protektorat yang merupakan wilayah di bawah kendali Inggris, dan ketika itu gagal, perang. Di Afrika Selatan misalnya, komando Boer menyergap dengan cepat lalu menghilang, sementara warga sipil menderita di kam-kam yang suram saat Inggris menghancurkan perlawanan. Ekspansi berhasil, tapi dengan harga moral yang semakin tinggi. Di dalam negeri, revolusi industri berdampak ganda. Kota-kota berkembang pesat, tapi begitu pula daerah kumuh. Anak-anak bekerja berjam-jam sementara para reformis melawan. Saluran pembuangan sekolah dan hak pilih meluas, tapi tidak pernah cukup cepat bagi orang-orang di lapisan bawah. Kemajuan Inggris tersendat, terganggu. Dan kemudian, di seberang laut Irlandia, bencana melanda. Agenda pertama, adakah yang melihat kentang? Tidak ada di jaring. Tidak ada di perbukitan. Kentang itu ada di sana saat fajar. Laporan bilang jamur penyebabnya. Bisakah kita membicarakannya? Kita sudah mencoba, jamur itu tak mau negosiasi. Agenda selanjutnya? Menemukan sesuatu selain kentang?
Di tahun 1845, penyakit hawar kentang, penyakit tanaman yang menyebar dengan cepat menyerang tanaman. Penyakit itu kembali pada tahun-tahun berikutnya, menghancurkan panen demi panen. Kelaparan menghancurkan desa-desa. Banyak yang berlayar ke Amerika, yang lain tinggal dan mengubur orang-orang terkasih yang mereka kehilangan. Persatuan bertahan di atas kertas, tapi luka itu tidak pernah sepenuhnya sembuh. Di Asia, pemerintahan perusahaan Hindia Timur telah menimbulkan kebencian, setidaknya. Sepoy atau tentara India bertugas di bawah perwira Inggris. Aneksasi dan peraturan baru mengurangi gaji, kebiasaan, dan harga diri. Jadi di tahun 1857, percikan api, peluru senapan yang dikabarkan dilumasi dengan lemak hewan, memicu pemberontakan di seluruh India Utara. Pemberontakan itu gagal, tapi memaksa London untuk mengambil tindakan dengan mengakhiri eksperimen perusahaan Hindia Timur. Dengan perusahaan yang tak lagi memegang kendali, India beralih ke kerajaan. Dan Victoria mengambil gelar baru, Permaisuri India. Saya yakin sekali, dia sama sekali tidak tahu apa artinya itu. Di akhir tahun 1800-an, Inggris berada pada jangkauan terluasnya. Seperempat daratan dunia, ratusan juta orang, jalur kereta api melintasi benua, kabel di bawah laut. Tapi para pesaing mulai mengejar. Jerman menempa baja, Amerika Serikat membangun pabrik-pabrik raksasa, keseimbangan mulai bergeser. Dan kemudian, sebuah tembakan di Balkan. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand menyulut sesuatu yang lebih besar dari kekaisaran manapun. Mesin dan metode yang telah disempurnakan Inggris di masa damai akan digunakan dalam perang. Tapi bagaimana kekaisaran terbesar di dunia ini bertahan dari perang industri pertama di dunia? Setelah pembunuhan pada tahun 1914, dunia dilanda perang. Inggris maju dengan bangga. Seragam merah diganti dengan khaki. Serangan kuda digantikan oleh senapan mesin. Banyak pria mendaftar, berpikir perang akan berakhir sebelum Natal. Tapi ternyata tidak. Parit-parit mengubah Eropa menjadi kuburan. Lumpur, gas, kawat berduri, jutaan orang tewas untuk sebidang tanah. Kekaisaran Inggris mencurahkan pasukan dan persediaan ke dalam pembantaian. Kanada, India, Australia, Selandia Baru. Ketika senjata akhirnya berhenti berbunyi di tahun 1918, Inggris ada di pihak yang menang. Tapi tidak tanpa luka. Seluruh generasi telah tiada. Kekaisaran itu belum pernah membentang lebih luas, tapi semangatnya retak. Bisakah ia tetap bersatu? Dekade 1920-an mencoba membangun kembali, dan dekade 1930-an mencoba melupakan. Tapi di seberang selat Inggris, badai sedang terbentuk. Jerman bangkit kembali lebih cepat, lebih marah, dan lebih bersenjata. Inggris ragu-ragu, berharap perjanjian dapat menjinakkannya, ternyata tidak. Di tahun 1939, Hitler menginvasi Polandia. Inggris menyatakan perang. Dalam waktu 1 tahun, sebagian besar Eropa telah jatuh, meninggalkan Inggris berdiri sendirian. Blitz menghantam kota-kotanya malam demi malam. Namun pulau itu bertahan, dibantu oleh radar, pemecah kode seperti Alan Turing, dan kegigihan yang luar biasa. Kemudian terjadi perubahan. Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung ke dalam pertempuran. Perlahan, sekutu merebut kembali Eropa. D-Day, Normandia, Berlin, semuanya mencapai puncaknya di tahun 1945. Ketika perang berakhir, Nazi Jerman telah lenyap, bersama dengan dunia yang telah dikuasai Inggris. Karena meski Inggris telah memenangkan perang, mereka telah menghabiskan kekayaan mereka untuk melakukannya. Kekaisaran itu bangkrut, terluka, dan dikelilingi oleh koloni-koloni yang sekarang menginginkan kemerdekaan. Jadi gimana kamu mempertahankan sebuah kekaisaran saat kekaisaran itu sudah tidak mau bertahan? Inggris telah selamat dari perang, tapi perdamaian membawa tekanan baru. Kekaisaran itu retak, bangkrut, dan gelisah. India bergerak lebih dulu. Bertahun-tahun protes dan pawai tanpa kekerasan Gandhi membuat kekuasaan Inggris tak mungkin dipertahankan. Di tahun 1947, India terpecah menjadi 2 negara baru, India dan Pakistan. Dan permata kekaisaran itu hilang. Satu domino jatuh dan yang lainnya mengikuti. Afrika, Karibia, Timur Tengah. Satu persatu, koloni-koloni mengklaim kemerdekaan. Inggris tak berjuang untuk mempertahankan mereka kali ini. Mereka menandatangani perjanjian, menurunkan bendera, dan menyaksikan kekaisaran mereka bubar. Tapi sesuatu yang tak terduga muncul dari abu-abunya, persemakmuran. Puluhan bekas koloni memilih untuk tetap terhubung. Bukan dengan paksaan, tapi dengan bahasa, sejarah, dan perdagangan yang sama. Jaringan baru tumbuh di tempat kekaisaran pernah berdiri. Di dalam negeri, Inggris juga sedang membangun kembali. Kota-kota yang dibom dibangun kembali dengan beton dan kaca. Layanan kesehatan nasional lahir, menjanjikan perawatan gratis dari lahir hingga meninggal. Imigrasi dari bekas kekaisaran membentuk kembali jalan-jalan dan aksesnya. London menjadi kota dunia dalam lebih dari satu cara. Namun, pulau itu tetap menyusut.
Di tahun 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke Tiongkok, koloni terakhir. Untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, Kekaisaran Inggris tidak lagi ada. Namun, Inggris tetap bertahan. Lebih kecil, berbeda, tetap berdiri. Tetapi di dunia yang sekarang dikuasai oleh negara-negara adidaya, akan menjadi apa Inggris tanpa kekaisarannya? Kekaisaran telah lenyap, tapi Inggris tidak. Inggris harus menemukan jati dirinya kembali dan harus melakukannya dengan cepat. Alih-alih menguasai dunia, Inggris bergabung dengannya. Inggris menjadi suara pendiri di NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan G7. Inggris mencurahkan investasi ke bidang keuangan, teknologi, dan budaya. London bergeser dari ibu kota kekaisaran menjadi persimpangan global, tempat para bankir, seniman, dan kios makanan jalanan memenuhi kode pos yang sama. Tapi keretakan lama tidak pernah sepenuhnya sembuh. Skotlandia mendorong otonomi yang lebih besar. Wales memperoleh parlemennya sendiri. Perdamaian Irlandia Utara dipertahankan oleh kesepakatan rapuh yang ditandatangani di tahun 1998, Perjanjian Jumat Agung. Setelah puluhan tahun konflik kekerasan yang dikenal sebagai Troubles, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, terasa seperti Inggris akhirnya bisa bersatu. Kemudian datanglah kejutan. Di tahun 2008, krisis keuangan global menghantam ekonomi Inggris. Penghematan pun terjadi, pemotongan pengeluaran besar-besaran yang membentuk kembali kehidupan publik, frustasi membara, para politisi mengalihkan fokus keluar ke Uni Eropa. Pertanyaannya menjadi, haruskah Inggris tetap berada di dalamnya? Di tahun 2016, para pemilih mengatakan tidak. Brexit kembali memecah peta. Inggris sebagian besar memilih untuk keluar, sementara Skotlandia dan Irlandia Utara memilih untuk tetap tinggal. Setelah bertahun-tahun berdebat dan tertunda, Inggris akhirnya meninggalkan Uni Eropa di tahun 2020. Dunia menyaksikan, tak yakin apakah itu pembaruan atau kemunduran. Saat ini Inggris lebih kecil, lebih vokal, dan lebih beragam dari sebelumnya. Dan juga sedikit menakutkan jika jujur. Kamu tidak ingin tertangkap mengibarkan bendera sendiri, bukan? Aduh. Berabad-abad jangkauan global meninggalkannya dengan ikatan yang dalam dan bobot budaya. Musik, media, sains, olahraga, tetapi juga hantu-hantu lama yang masih memicu perdebatan. Jadi apa artinya menjadi Britania Raya ketika kekaisaran telah lama lenyap dan dunia tidak lagi menunggu kepemimpinanmu? Jawaban singkatnya, adaptasi. Inggris berdebat dengan lantang, berdagang secara luas, dan terus berinovasi. Seharusnya saya mengatakan itu sejak awal. Klik di sini untuk video berikutnya. Oh, tunggu. Ini yang pertama. Ya, mending kamu subscribe aja dulu sekarang, oke?